Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Alia, seorang ibu tangguh yang hidup sederhana bersama suaminya, Rizal, dan 19 anak mereka. Sekilas, kehidupan keluarga besar ini tampak bahagia, penuh canda tawa dan kehangatan. Namun, di balik itu, mulai muncul tanda-tanda rapuh yang perlahan mengguncang rumah tangga mereka. Apa yang akan terjadi ketika kebahagiaan yang dibangun bertahun-tahun mulai diuji dengan cobaan terbesar? Alia selalu percaya, rumah kecil mereka di pinggiran kota adalah tempat paling bahagia di dunia. Rumah itu berdinding papan, beratap seng, dan lantainya sudah mulai lapuk dimakan usia. Namun bagi Alia, Rizal, dan ke-19 anak mereka, rumah itu seperti istana. Di sana mereka tertawa, berantem kecil, lalu baikan lagi. Di sana juga setiap pagi aroma nasi hangat bercampur dengan bau minyak goreng sederhana selalu menjadi pengikat suasana keluarga. Orang-orang di kampung sering menggeleng kepala. Heran bagaimana Alia bisa mengurus keluarga sebesar itu. 19 anak. Alia? Bagaimana kau mengingat nama mereka semua? Begitu sering orang bertanya. Alia hanya tersenyum. Ia hafal nama mereka sama seperti ia hafal urutan langkah menanak nasi. Sederhana, tapi penting. Dari si sulung, Rahmat, yang sudah beranjak dewasa dan suka membantu ayahnya bekerja serabutan, hingga si bungsu sementara, Hana, yang masih balita dan suka merengek jika tak digendong. Rizal, suaminya, dikenal ramah di lingkungan. Ia sering jadi tempat curhat warga karena sifatnya yang supel. Rizal tidak kaya. Penghasilannya hanya datang dari pekerjaan serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi tukang ojek, kadang ikut membantu tetangga mengurus sawah. Namun Rizal selalu pulang dengan senyum. Dan itu cukup membuat anak-anak menyambutnya riuh di depan pintu. Baginya, pulang disambut sorak gembira 19 anak adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Alia sendiri adalah ibu rumah tangga yang tenang dan sabar. Sejak menikah, ia terbiasa hidup sederhana. Ia tidak pernah mengeluh meskipun kebutuhan rumah tangga mereka bagaikan sumur tanpa dasar. Beras habis, minyak goreng tinggal setetes, uang sekolah anak-anak menumpuk. Semua itu seolah bisa diredam oleh kehangatan yang ia pelihara. Baginya, anak-anak adalah alasan untuk terus bertahan. Namun, kehidupan bahagia itu sebenarnya rapuh. Retakan kecil sudah mulai muncul, hanya saja Alia belum ingin mengakuinya. Beberapa bulan terakhir, Rizal sering pulang larut malam dengan wajah letih. Kadang ia duduk lama di beranda, menatap kosong ke jalan sepi. Alia sering bertanya, "Bang, kenapa? Capek ya?" Rizal hanya menjawab singkat, "Iya, capek kerja." Lalu diam. Biasanya Rizal suka bercerita panjang tentang orang-orang yang ditemuinya, tapi sekarang tidak lagi. Alia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Anak-anak juga mulai merasakan perubahan. "Ayah kok sering marah belakangan ini?" tanya Rani, anak ketiga mereka. Rizal memang lebih mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil seperti suara gaduh anak-anak atau piring pecah bisa membuatnya meninggi. Setelah itu, ia menyesal, minta maaf, lalu mengajak mereka bercanda lagi. Tapi suasana sudah tidak sama. Ada rasa canggung yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tetangga juga mulai berbisik-bisik. Konon, ada kabar Rizal punya masalah utang di luar rumah. Ada pula yang bilang Rizal sering terlihat nongkrong bersama orang-orang yang tidak jelas pekerjaannya. Alia tidak percaya begitu saja. Ia memilih menutup telinga. Ia selalu berpegang pada keyakinan bahwa suaminya lelaki baik. Namun dalam hati kecilnya, ia gelisah. Kegelisahan itu makin terasa ketika Alia sadar dirinya sedang hamil lagi. Anak ke-20. Saat menyadarinya, ia terdiam lama di kamar mandi. Tangannya gemetar memegang hasil pemeriksaan sederhana dari bidan desa. Ia tahu tubuhnya sudah lelah. Setiap kali hamil,
Ia harus mengurus belasan anak lainnya. Tapi saat itu ia tersenyum kecil, membayangkan bayi mungil yang kelak hadir membawa kebahagiaan baru. Ia ingin memberitahu Rizal dengan penuh haru. Sayangnya, momen itu tidak pernah datang. Malam demi malam, Alia mencoba mengusir pikiran buruk. Ia yakin semua akan baik-baik saja. Rizal hanya sedang lelah. Anak-anak akan tumbuh jadi penolong, dan dirinya akan tetap kuat. Tapi retakan kecil itu semakin melebar. Rizal semakin sering pulang larut, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Anak-anak mulai bertanya-tanya, "Ayah kemana? Kenapa tidak pulang?" Alia hanya bisa menjawab, "Ayah kerja." Jawaban itu terdengar rapuh, bahkan di telinganya sendiri. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur kampung. Atap seng rumah mereka bocor di sana-sini, membuat anak-anak berlarian mencari ember dan baskom. Alia sibuk mengatur mereka, sementara perutnya yang besar membuatnya cepat lelah. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia sempat menoleh ke arah pintu. Rizal tidak ada. Entah mengapa, malam itu Alia merasa kehilangan sesuatu yang besar. Seakan ada bagian dari hidupnya yang mulai terlepas tanpa bisa ia cegah. Keesokan paginya, Alia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi, tempe goreng, dan sambal. Anak-anak berebut tempat duduk di tikar. Mereka makan dengan lahap, meski lauknya sederhana. Rizal biasanya ikut duduk bersama, tapi kursi kosong di pojok ruangan tetap kosong. Alia menatap kursi itu lama sekali. Senyumnya mulai pudar. Tetangga dekat, Bu Ningsih, sempat datang pagi itu. Ia melihat Alia mengangkat panci besar sendirian sambil mengatur anak-anak. "Ya Allah, Alia, kau ini luar biasa. Tapi Rizal kemana? Kok jarang kelihatan?" tanya Bu Ningsih. Alia hanya menjawab singkat, "Kerja, Bu." Meski begitu, dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya hal yang sama. Hari-hari yang biasanya hangat kini terasa berbeda. Anak-anak masih ramai, masih membuat ribut, masih berlarian. Tapi suasana rumah tidak lagi seutuh dulu. Alia merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Kebahagiaan yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh. Ia masih berusaha menutupinya dengan senyum dan kesabaran, tapi ia tahu sesuatu besar akan segera terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan benar, retakan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk pecah. Alia tidak pernah menyangka, kebahagiaan sederhana yang selama ini ia pelihara akan diuji dengan cara yang begitu pahit. Namun untuk saat itu, ia memilih bertahan. Karena baginya, selama anak-anak masih ada di sisinya, ia tidak boleh runtuh. Belum. Hari itu seharusnya berjalan biasa saja. Alia baru saja selesai mencuci pakaian yang menumpuk, sementara anak-anak sibuk berlarian di halaman, bermain dengan bola plastik yang sudah kempis. Udara panas membuatnya cepat lelah, apalagi dengan perut besarnya yang kian hari semakin berat. Ia duduk sebentar di kursi kayu tua sambil mengusap keringat. Dalam hatinya, ia berharap Rizal segera pulang untuk makan siang bersama. Ketika akhirnya Rizal muncul di pintu, wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Ia hanya menatap Alia sebentar, lalu menarik kursi di depannya. "Alia, kita perlu bicara," katanya singkat. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Alia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Bicara apa, Bang?" tanya Alia pelan. Rizal menarik napas panjang. Anak-anak yang sedang ribut di halaman tiba-tiba terasa seperti suara yang jauh, meski sebenarnya mereka masih berisik. Dunia Alia seolah menyempit pada tatapan suaminya. "Alia, aku tidak bisa lagi seperti ini. Aku ingin pergi. Aku ingin meninggalkan rumah ini," ucap Rizal tanpa menatap mata istrinya. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Alia membeku. Ia bahkan lupa bernapas untuk sesaat. "Pergi? Maksud abang apa?" Suaranya bergetar. "Aku sudah tidak sanggup. Anak terlalu banyak. Kebutuhan tidak ada habisnya. Hidup kita begini-begini saja. Aku merasa terjebak. Aku ingin mencari jalan sendiri."
Rizal berkata dengan nada yang dingin, seakan yang dibicarakannya bukan tentang keluarga yang ia bangun bertahun-tahun. Alia merasa dadanya dihantam batu besar. Ia menatap perutnya yang membuncit. Bang, aku sedang hamil. Anak kita yang ke-20. Kau tega. Suaranya pecah. Air matanya jatuh begitu saja. Tapi Rizal tidak berubah. Ia tetap duduk dengan wajah kaku, seolah sudah menyiapkan kata-kata itu jauh-jauh hari. Anak-anak yang mendengar percakapan itu mulai masuk ke rumah. Mereka berdiri di pintu, bingung, menatap ayah mereka dengan wajah penuh tanya. Rahmat, si sulung, memberanikan diri bicara. Ayah, maksudnya apa? Ayah mau pergi kemana? Rizal menghela napas. Ayah sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Mat, jaga ibu kalian. Kau sudah besar. Ucapan itu seperti belati bagi Alia. Bagaimana bisa seorang ayah menyerahkan begitu saja tanggung jawab sebesar itu kepada anak yang bahkan belum benar-benar dewasa? Rumah yang biasanya riuh dengan tawa kini dipenuhi tangis. Anak-anak menangis, beberapa langsung memeluk ibunya, beberapa hanya terdiam kaku. Si kecil Hana terus bertanya polos, "Ayah mau kemana? Ayah pulang kapan?" Tapi tak seorang pun bisa menjawab. Kabar itu menyebar cepat ke tetangga. Dalam hitungan jam, banyak yang sudah tahu bahwa Rizal meninggalkan rumah. Orang-orang berdatangan, ada yang ingin tahu, ada juga yang benar-benar peduli. Bu Ningsih masuk dengan wajah prihatin. Alia, apa benar Rizal tinggalkan kau? Astaga, kau ini sedang hamil besar. Bagaimana nanti? Alia hanya bisa menunduk. Ia tidak punya jawaban. Air matanya sudah habis. Tapi hatinya masih berdenyut sakit. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di luar rumah. Kasihan sekali Alia. Tapi memang, siapa suruh punya anak banyak begitu? Rizal juga mungkin tertekan. Kalimat-kalimat itu menusuk, tapi Alia terlalu lelah untuk membalas. Malam itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Kursi di pojok ruangan tetap kosong. Anak-anak berkumpul di sekitar Alia. Beberapa masih menangis, beberapa tertidur dengan wajah sembab. Alia hanya duduk di tengah mereka, memeluk yang bisa dipeluk, meski tubuhnya sendiri terasa rapuh. Dalam diam, ia berusaha kuat. Ia tahu mulai saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan Rizal telah menghancurkan dunia yang selama ini ia jaga dengan sekuat tenaga. Ia bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan sandaran, teman bicara, dan ayah bagi anak-anaknya. Namun di balik keterpurukan itu, sebuah kenyataan baru perlahan muncul. Alia harus berdiri sendiri. Dan meski ia tidak tahu bagaimana caranya, ia tahu satu hal pasti, ia tidak boleh menyerah demi anak-anaknya. Hari-hari setelah kepergian Rizal terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Rumah yang biasanya ramai oleh suara ayah mereka kini kehilangan satu nada penting. Anak-anak masih berisik, masih saling berebut mainan, masih bertengkar soal giliran mandi. Namun di balik itu, ada kekosongan yang tidak bisa ditutupi. Kursi kosong di ruang tamu seolah menjadi pengingat bahwa sosok ayah tidak lagi ada di sana. Alia menjalani pagi dengan berat. Ia harus menyiapkan sarapan untuk 19 anak, sambil menahan rasa mual dan pegal dari kandungan besarnya. Biasanya Rizal membantu mengangkat air atau memanggil anak-anak untuk makan. Kini semua harus Alia kerjakan sendiri. Tangannya sibuk, pikirannya pun lelah. Kadang ia menatap panci besar di dapur dan bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa bertahan? Tetangga mulai sering datang. Ada yang datang dengan niat tulus, membawa sayur atau sekadar menemaninya. Bu Ningsih misalnya, hampir setiap sore datang membantu mengurus anak-anak kecil. Alia, kau harus kuat. Mereka butuh kau, katanya sambil menyuapi si bungsu. Kata-kata itu seperti sedikit obat bagi luka Alia. Namun tidak semua tetangga demikian. Ada juga yang meremehkan. Kasihan, tapi memang salah sendiri. Punya anak banyak, akhirnya ditinggal suami. Mana sanggup dia membesarkan semuanya.
Begitu bisik-bisik yang kadang sengaja dilontarkan keras agar Alia mendengar. Beberapa anak Alia juga mendengarnya, lalu bertanya polos. Bu, maksud mereka apa? Alia hanya bisa menjawab singkat. Tidak usah didengar. Orang kadang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Malam adalah waktu terberat. Setelah anak-anak tidur, rumah terasa hening. Alia sering duduk di ruang tamu, menatap pintu yang dulu selalu dibuka Rizal setiap pulang. Kini pintu itu tetap tertutup. Rasa kesepian menyerang lebih hebat dari rasa sakit tubuhnya. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu sering jatuh. Yang tersisa hanya rasa takut. Ia takut tidak sanggup memberi makan anak-anak. Ia takut tidak bisa membayar uang sekolah. Ia takut jika sakit, siapa yang akan menjaga mereka? Bahkan ia takut menghadapi hari esok. Semua ketakutan itu menumpuk, menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Namun setiap kali ia melihat wajah anak-anak yang tidur pulas, Alia tahu ia harus bertahan. Rahmat, anak sulung, mencoba mengambil peran ayah. Ia sering membantu menjaga adik-adiknya, bahkan kadang tidak pergi bermain dengan teman-temannya. Bu, jangan khawatir. Aku bisa bantu, katanya. Tapi Alia tahu, Rahmat masih anak-anak. Beban sebesar itu seharusnya tidak jatuh di pundaknya. Hatinya perih, tapi ia tidak bisa menolak bantuan Rahmat. Hari demi hari, Alia belajar menerima kenyataan bahwa ia kini sendirian. Ia menolak undangan arisan tetangga karena malu dengan statusnya. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan pokok. Ia merasa dunia di luar pintu rumah terlalu keras, penuh tatapan iba dan bisik-bisik. Namun di dalam rumah, ia juga berjuang keras agar anak-anak tidak kehilangan semangat. Ia tersenyum meski hatinya kosong. Ia tertawa meski pikirannya kalut. Semua dilakukan demi anak-anak. Kesepian itu tidak hilang, tapi sedikit demi sedikit Alia mulai berdamai. Ia sadar, tidak ada yang bisa benar-benar diandalkan selain dirinya sendiri. Tetangga bisa datang membantu, bisa juga pergi meninggalkan. Anak-anak bisa menguatkan, tapi juga bisa menambah beban. Satu-satunya hal yang pasti adalah dirinya sendiri. Dan meski tubuhnya lelah, hati kecil Alia berbisik. Ia tidak boleh menyerah, tidak sekarang, tidak selamanya. Pagi itu Alia bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, anak-anak masih terlelap, dan rumah masih sepi. Ia duduk di dapur sambil menatap panci kosong. Persediaan beras tinggal sedikit. Uang di tangannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari. Ia tahu, jika hanya mengandalkan belas kasihan tetangga, mereka tidak akan bertahan lama. Alia harus mulai mencari cara agar keluarganya bisa hidup. Dengan perut besarnya, ia memberanikan diri mendatangi warung kecil milik Pak Darto. Pak, apa ada pekerjaan yang bisa saya lakukan? Apa saja, asal halal, tanyanya dengan suara pelan. Pak Darto menatapnya iba. Alia, kau sedang hamil besar. Tapi kalau kau mau, bisa bantu bungkus dagangan atau jaga warung kalau saya pergi. Sejak hari itu, Alia mulai bekerja seadanya. Ia duduk di warung, melayani pembeli, dan membantu membungkus belanjaan. Upahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah uang belanja. Sesekali ia juga menerima cucian dari tetangga yang tidak sempat mencuci sendiri. Tangannya kasar karena sering terendam air sabun, tapi ia tidak mengeluh. Setiap rupiah yang ia dapat adalah harapan baru. Mengatur keuangan menjadi tantangan berikutnya. Alia membeli buku tulis kecil untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Kalau tidak dicatat, nanti kita tidak tahu kemana uang pergi, katanya pada Rahmat. Anak sulung itu ikut belajar mencatat dengan rapi. Meski jumlahnya kecil, Alia merasa lebih tenang karena tahu setiap uang digunakan sebaik-baiknya. Waktu Alia habis terbagi. Pagi ia bekerja di warung, siang mengurus anak-anak, sore mencuci cucian tetangga, malam menyiapkan anak-anak tidur sambil menahan sakit pinggang. Perutnya yang besar membuatnya cepat lelah, tapi ia tidak punya pilihan. Dalam hati, ia terus berdoa agar bayinya lahir dengan selamat. Nak, bertahanlah di dalam sana.
Ibu sedang berjuang untuk kalian semua, bisiknya setiap malam. Anak-anak pun mulai belajar membantu. Rahmat sering menjaga adik-adiknya ketika Alia harus bekerja. Rani dan Dita, dua anak perempuan, membantu memasak nasi atau menyapu rumah. Bahkan yang masih kecil berusaha ikut-ikutan, meski sering membuat pekerjaan jadi lebih repot. Tapi Alia tidak marah. Ia justru merasa bangga. "Lihat, kalian semua sudah pintar membantu ibu," katanya sambil tersenyum. Senyum itu, meski lelah, membuat anak-anak ikut bersemangat. Tetangga yang dulu meremehkan kini mulai melihat usaha Alia. Ada yang akhirnya ikut mendukung dengan memberi pekerjaan kecil, ada yang memberikan sayuran lebih ketika panen. Namun masih ada juga yang mencibir. Bisa apa sih Alia itu? Sendiri, anak banyak, hidupnya tetap susah. Alia belajar menutup telinga. Ia tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil adalah bukti bahwa dirinya tidak menyerah. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Alia pulang dengan membawa sebungkus kecil gula pasir yang ia beli dari upahnya. Anak-anak langsung bersorak gembira. "Ibu beli gula. Bisa bikin teh manis." Teriakan sederhana itu membuat Alia terharu. Betapa kecilnya kebahagiaan mereka, tapi betapa besar artinya bagi hati seorang ibu. Dalam kelelahan itu, Alia merasakan secercah kekuatan baru. Ia sadar, meski hidupnya hancur, ia masih bisa membangun kembali, pelan, tapi pasti. Hari-hari Alia kini tidak lagi hanya berisi tangis dan ketakutan. Ia mulai belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Meski tubuhnya rapuh karena hamil, hatinya justru semakin kuat. Ia tahu jalan ke depan masih panjang dan berat. Namun kini ia punya pegangan, tekad untuk tidak menyerah demi anak-anaknya. Dan dari tekad itu, lahirlah kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Musim hujan datang membawa tantangan baru. Atap seng rumah Alia bocor di banyak tempat. Setiap kali hujan deras, anak-anak berlarian menaruh ember dan baskom untuk menampung air. Lantai sering becek, pakaian tidak kering, dan udara lembab membuat tubuh mudah sakit. Benar saja, satu persatu anak jatuh sakit. Demam, batuk, pilek, semua datang bergantian. Alia harus begadang hampir setiap malam, mengompres anak-anak sambil mengelus perutnya yang semakin besar. Tubuh Alia sendiri tidak lagi sekuat dulu. Ia sering merasa pusing dan nyeri punggung. Suatu pagi, ia hampir pingsan ketika sedang mencuci pakaian. Rahmat yang kebetulan melihat langsung panik. "Ibu, duduk dulu. Jangan dipaksa," katanya sambil menopang tubuh ibunya. Alia mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedikit lelah." Namun dalam hati, ia tahu tubuhnya mulai protes. Tekanan ekonomi semakin terasa. Uang hasil menjaga warung dan mencuci tidak cukup menutup semua kebutuhan. Harga bahan pokok naik, sementara anak-anak butuh makan 3 kali sehari. Belum lagi biaya sekolah yang menumpuk. Alia beberapa kali harus menunda membayar, membuat anak-anaknya malu ketika guru menagih. "Bu, aku malu kalau ditagih lagi," kata Rani dengan mata berkaca-kaca. Alia hanya bisa memeluk putrinya. "Sabar ya, Nak. Ibu sedang berusaha." Di tengah tekanan itu, konflik dengan beberapa anak juga muncul. Rahmat, meski ingin membantu, kadang kehilangan sabar. Ia marah pada adik-adiknya yang ribut atau malas membantu. "Kenapa kalian tidak bisa mengerti? Ibu sudah susah payah, kalian malah main-main," teriaknya suatu malam. Suasana rumah menjadi tegang. Anak-anak yang lebih kecil menangis, sementara Alia hanya bisa menenangkan. "Rahmat, kau masih anak juga. Jangan memikul semua sendiri. Ibu mengerti kau lelah, tapi adik-adikmu butuh kakak yang sabar." Ada juga Fajar, anak keempat, yang mulai memberontak. Ia sering malas sekolah dan lebih suka bermain di luar. "Untuk apa sekolah kalau uangnya saja tidak ada?" katanya dengan nada kesal. Kata-kata itu menusuk Alia. Ia sadar anak-anaknya mulai merasa terbebani dengan keadaan keluarga. Malam itu Alia menangis dalam diam,
merasa gagal sebagai ibu. Namun ia segera menghapus air matanya. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Di saat-saat terberat itulah, bantuan datang dari tempat yang tidak terduga. Sari, sahabat lama Alia sewaktu sekolah, tiba-tiba datang berkunjung. Mereka sudah lama tidak bertemu. Ya Allah, Alia, aku dengar kabar tentangmu. Aku tidak menyangka kau sekuat ini, kata Sari sambil memeluknya erat. Kehadiran Sari seperti oase di tengah gurun. Ia membawa beberapa kebutuhan pokok dan menawarkan bantuan menjaga anak-anak ketika Alia bekerja. Tidak hanya Sari, Pak Darto pemilik warung juga semakin perhatian. Ia sering memberi Alia upah lebih atau menitipkan makanan yang tidak habis terjual. Untuk anak-anakmu, Alia, jangan ditolak, katanya. Bantuan kecil itu terasa sangat besar bagi Alia. Ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Alia duduk di beranda bersama Sari. Mereka berbincang lama, mengingat masa lalu dan berbagi cerita. Aku tahu kau kuat, Alia. Tapi jangan lupa, kuat bukan berarti harus sendiri. Kau masih punya aku, masih punya orang-orang yang peduli, kata Sari. Kata-kata itu menenangkan hati Alia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ujian hidup memang datang bertubi-tubi. Kesehatan yang menurun, ekonomi yang seret, anak-anak yang sakit dan mulai memberontak. Semua itu hampir membuat Alia runtuh. Tapi kehadiran sahabat dan tetangga yang tulus membuatnya kembali berdiri. Dalam hatinya, Alia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus melangkah. Karena ia tahu, kekuatan seorang ibu tidak hanya berasal dari dirinya, tapi juga dari cinta orang-orang di sekitarnya. Hari-hari panjang penuh kekacauan perlahan berubah menjadi rutinitas yang lebih teratur. Alia, yang dulu sering merasa kehilangan arah, kini mulai menemukan ritme hidup barunya. Ia masih sering terbangun tengah malam karena memikirkan kebutuhan anak-anak, tapi kini ia tidak lagi larut dalam rasa takut. Ada keyakinan kecil yang tumbuh, meski sederhana, bahwa ia bisa melewati semua ini. Setelah beberapa bulan bekerja membersihkan rumah tetangga dan menjual kue buatan sendiri, Alia mulai memiliki sedikit tabungan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli beras tanpa harus berhutang di warung. Perubahan kecil itu memberi rasa lega yang luar biasa. Kalau terus begini, mungkin aku bisa perlahan memperbaiki keadaan, pikir Alia, sambil menatap dompet lusuh berisi beberapa lembar uang hasil jerih payahnya. Anak-anak juga mulai menyesuaikan diri. Yang dulu hanya bisa berebut perhatian, kini belajar untuk saling membantu. Laila, anak sulung yang masih berusia 17 tahun, semakin dewasa. Ia belajar memasak lauk sederhana untuk adik-adiknya. Andi, anak kedua yang berusia 15 tahun, mulai bekerja sambilan di bengkel motor dekat rumah. Biar bisa bantu bayar listrik, Bu, katanya, dengan wajah serius yang membuat Alia terharu. Anak-anak yang lebih kecil pun ikut menunjukkan perubahan. Mereka tak lagi mudah merengek. Mereka tahu ibunya lelah, jadi mereka berusaha menjaga rumah tetap rapi sebisanya. Bahkan si kembar, Dina dan Dini, yang baru berusia 8 tahun, sering dengan bangga menunjukkan hasil cuci piring mereka yang masih penuh sabun. Alia tersenyum setiap kali melihat itu. Kesederhanaan inilah yang membuat hatinya kuat. Tetangga yang dulu meremehkan Alia pun mulai melihat perubahan itu. Ada yang mulai menghargainya, ada yang tetap sinis. Tapi bagi Alia, pandangan orang sudah tak terlalu penting. Yang penting adalah anak-anaknya makan, sekolah, dan tetap merasa dicintai. Pada suatu sore, setelah selesai mengantarkan pesanan kue, Alia duduk di teras rumah bersama beberapa anaknya. Angin sore berhembus lembut, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Ia merasa tenang, meski tubuhnya lelah. Anak-anak tertawa kecil sambil bercerita tentang sekolah. Saat itu, Alia sadar, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Sederhana, tetapi nyata. Bu, kalau nanti adik lahir, aku mau gantian jagain biar ibu bisa istirahat, kata Laila. Iya, Bu. Aku juga bisa bantu,
kalau malam aku yang gendongin, sambung Andi. Alia menatap wajah-wajah anaknya satu persatu. Hatinya penuh rasa haru. Ia bangga, bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada anak-anaknya yang perlahan belajar kuat bersama-sama. Mereka mungkin masih kecil, tapi mereka sudah mengerti arti perjuangan. Kini, Alia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, masa depan masih penuh tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah tidak sama seperti dulu. Tak lagi rapuh, tak lagi hanya menunggu. Ia sedang membangun kekuatan bersama anak-anaknya. Dan itu sudah cukup untuk membuat langkahnya mantap. Malam itu, sebelum tidur, Alia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi doa yang penuh tangis dan keluhan, melainkan doa syukur. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memberi aku anak-anak yang begitu kuat. Bimbing aku agar bisa terus menjadi ibu yang baik untuk mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur dengan hati yang lebih tenang. Harapan yang dulu sempat hilang kini perlahan tumbuh kembali. Sudah lebih dari setahun sejak Rizal meninggalkan rumah. Waktu yang terasa begitu panjang, penuh luka, tangis, dan perjuangan. Alia sudah mulai terbiasa menjalani hidup tanpa suami. Ia tak lagi menunggu kabar, tak lagi berharap Rizal mengetuk pintu dan meminta maaf. Hidupnya kini berputar di sekitar anak-anak, pekerjaan, dan perut yang pernah membesar untuk melahirkan bayi ke-20. Namun, kehidupan memang selalu penuh kejutan. Suatu sore, ketika Alia baru pulang dari pasar dengan keranjang belanja di tangan, ia menemukan sosok yang begitu dikenalnya berdiri di depan rumah. Rizal. Wajahnya lebih tirus, janggut tipis menghiasi dagunya, dan matanya terlihat lelah. Alia. Suaranya pelan, hampir bergetar. Alia terdiam. Tangannya masih memegang keranjang, tapi tubuhnya membeku. Dalam sekejap, semua kenangan pahit menyeruak. Malam-malam ia menangis sendirian, saat anak-anak sakit tanpa ada yang membantu, saat ia harus melahirkan dalam kesendirian. Amarah dan sakit hati bercampur aduk. Aku salah. Aku ingin pulang, ucap Rizal, menundukkan kepala. Anak-anak yang sedang bermain di halaman langsung menghentikan aktivitasnya. Laila, si sulung, berdiri kaku. Andi memandang dengan tatapan penuh kebencian. Beberapa adik kecil mereka bahkan masih bingung, tak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi obrolan sederhana berubah tegang. Rizal duduk di ruang tamu, sementara Alia berdiri dengan tangan terlipat di dada. Anak-anak mengelilingi mereka, seolah menjadi saksi dari sebuah persidangan. Ayah mau kembali ke sini? Tanya Laila dengan nada dingin. Rizal mengangguk pelan. Ayah menyesal. Ayah, terlalu egois dulu. Andi tak bisa menahan diri. Baru ingat sekarang, ya? Waktu ibu susah, waktu adik lahir. Ayah kemana? Kami nggak butuh ayah lagi. Kata-kata itu menusuk hati Alia, sekaligus mewakili apa yang ia rasakan. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang ragu. Mungkinkah Rizal benar-benar berubah? Mungkinkah anak-anak masih butuh sosok ayah, meski mereka sudah belajar kuat tanpa dirinya? Beberapa tetangga yang mengetahui kabar kembalinya Rizal segera datang berkomentar. Ada yang mendukung rekonsiliasi. Alia, bagaimanapun dia ayah anak-anakmu, mungkin ini saatnya memaafkan. Tapi ada juga yang mencibir. Jangan-jangan dia balik cuma karena nggak punya tempat lain. Di kamar, Alia merenung semalaman. Ia menatap wajah anak-anaknya yang tertidur. Ada yang memeluk boneka, ada yang tidur dengan mulut terbuka, ada yang menggenggam tangan adiknya. Hatinya perih. Mereka semua tumbuh dengan luka yang sama. Keesokan paginya, Alia mengumpulkan anak-anaknya. Kalian tahu ayah mau kembali. Ibu ingin dengar pendapat kalian, katanya. Laila menggeleng pelan. Aku sudah cukup melihat ibu tersakiti. Aku nggak mau ayah kembali kalau cuma bikin ibu nangis lagi. Andi tegas. Aku nggak bisa maafin ayah. Beberapa anak yang lebih kecil masih bimbang. Aku kangen ayah,
kata Dina polos. Tapi aku nggak mau ibu sedih. Alia mendengarkan satu persatu. Ia sadar, keputusannya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang anak-anak. Saat Rizal menatapnya dengan penuh harap, Alia akhirnya membuka suara. Aku butuh waktu. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Kamu pergi saat aku paling butuh. Itu bukan luka kecil, Rizal. Rizal terdiam. Ia menunduk, tahu bahwa jalan untuk kembali tak akan mudah. Bagi Alia, ini bukan hanya soal memaafkan atau tidak, tetapi juga soal menjaga kekuatan yang sudah ia bangun bersama anak-anak. Ia bimbang, berada di persimpangan antara amarah, sakit hati, dan kesempatan untuk rekonsiliasi. Malam itu, ia kembali berdoa. Bukan meminta Rizal kembali, bukan juga meminta agar semua sakit hati hilang. Ia hanya berdoa agar diberi kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan itu akhirnya datang setelah malam-malam panjang yang penuh renungan. Alia duduk di ruang tamu dengan Rizal di hadapannya. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi suaranya mantap. Rizal, katanya perlahan, aku tidak bisa lagi membiarkanmu masuk ke dalam hidup kami. Luka yang kau tinggalkan terlalu dalam, dan aku sudah memilih jalan hidupku sendiri bersama anak-anak. Aku maafkan kau, tapi aku tidak ingin kembali. Rizal menunduk. Ia tampak hancur, tapi tidak membantah. Barangkali ia sadar, kesempatan itu sudah hilang. Keputusan Alia menolak Rizal menjadi titik balik. Ada rasa lega luar biasa dalam hatinya. Seolah sebuah pintu masa lalu tertutup rapat, memberi ruang bagi cahaya baru masuk. Untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, melainkan sebagai seorang ibu yang berdiri tegak dengan pilihannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, lahirlah anak ke-20. Persalinan itu berlangsung penuh ketegangan, tapi berakhir dengan tangisan bayi yang memenuhi ruang sederhana. Anak-anak Alia yang berkumpul di luar kamar langsung bersorak gembira. Laki-laki atau perempuan, Bu? Tanya Laila dengan mata berbinar. Perempuan, jawab bidan dengan senyum. Alia menggendong bayi mungil itu dengan air mata bahagia. Segala rasa sakit, lelah, dan penderitaan seolah terhapus oleh tatapan polos anaknya. Kehadiran si bungsu memberi semangat baru. Rumah kecil itu yang sebelumnya penuh ketegangan kini kembali hangat dengan tawa. Namanya siapa, Bu? Tanya Dina, si kembar, sambil ikut mengintip. Alia tersenyum. Harapan. Karena dia simbol harapan baru bagi kita semua. Hari-hari Alia setelah kelahiran harapan tidak lagi sesulit dulu. Memang, tantangan masih ada. Namun, anak-anak kini sudah jauh lebih mandiri. Mereka bergantian menjaga adik, memasak, dan membantu ibunya. Alia sendiri, meski lelah, tetap semangat mencari tambahan rezeki. Sampai suatu hari, sebuah kejutan besar datang. Seorang pelanggan tetap kuenya, seorang ibu pejabat di kota kecil itu, mengajaknya berbincang serius. Bu Alia, saya sudah lama lihat ketekunan ibu. Kue-kue ibu enak, dan saya percaya usaha ini bisa besar. Bagaimana kalau saya bantu modal, supaya ibu bisa buka toko roti kecil? Alia terdiam. Hampir tak percaya. Ia yang selama ini hanya menjajakan kue dari rumah ke rumah, kini diberi kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Tawaran itu bukan hanya soal uang, tapi tentang kepercayaan. Awalnya Alia ragu. Apa saya bisa? Saya bahkan tidak punya pengalaman mengurus usaha sebesar itu. Ibu pejabat itu tersenyum. Ibu sudah buktikan bisa mengurus 20 anak sendirian. Mengurus toko tentu lebih mudah. Ucapan itu menohok hati Alia. Benar juga. Jika ia mampu bertahan dari badai sebesar ini, apa alasan untuk takut pada usaha baru? Bulan demi bulan berlalu. Dengan bantuan modal dan semangat anak-anak, toko roti sederhana milik Alia berdiri di pinggir jalan raya. Cat dindingnya cerah, bau roti segar selalu tercium dari dapurnya. Anak-anak membantu sesuai kemampuan. Laila melayani pembeli, Andi mengantar pesanan dengan sepeda motor bekas, dan adik-adiknya ikut membungkus kue.
Toko itu cepat populer. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi juga karena kisah perjuangan Alia yang menyentuh hati banyak orang. Orang-orang datang, bukan sekadar membeli roti, tetapi juga untuk melihat sosok ibu luar biasa yang pernah ditinggalkan suaminya namun tetap tegar. Uang dari penjualan mulai mengalir. Alia bisa melunasi utang lama, memperbaiki rumah, dan menyekolahkan anak-anak dengan lebih layak. Kehidupan yang dulu penuh tekanan kini berangsur stabil. Suatu sore, Alia duduk di kursi toko sambil menggendong harapan. Ia memandang anak-anaknya yang tertawa bersama pelanggan, melayani dengan ramah, dan bekerja sama tanpa keluh kesah. Hatinya hangat. Rizal sempat datang sekali lagi, berdiri jauh dari pintu toko. Ia melihat Alia sibuk melayani pembeli, anak-anaknya tertawa, dan harapan tidur pulas di gendongan. Wajahnya penuh penyesalan. Namun kali ini, ia tidak berani mendekat. Ia tahu, keluarganya sudah menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Waktu berlalu, dan nama Alia semakin dikenal di kota kecil itu. Ia bukan hanya penjual kue, tetapi simbol kekuatan seorang ibu tunggal. Banyak orang datang padanya untuk meminta nasihat, terutama para perempuan yang mengalami masalah serupa. Alia selalu berkata sederhana, "Kalau saya bisa bertahan dengan 20 anak, kalian juga pasti bisa." Jangan pernah remehkan kekuatan seorang ibu. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan toko ditutup, Alia duduk bersama anak-anak di teras rumah yang kini lebih kokoh. Laila bersekolah ke perguruan tinggi, Andi mulai belajar wirausaha, dan anak-anak lain bersemangat mengejar cita-cita. "Bu, kita dulu pernah hampir nggak punya apa-apa. Tapi sekarang lihat, kita bisa sampai di sini," kata Andi dengan bangga. Alia tersenyum. "Itu semua karena kita saling jaga. Tanpa kalian, ibu nggak mungkin kuat." Anak-anak berlarian, tertawa, saling bercanda. Alia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kebahagiaan ini bukan datang karena Rizal kembali, tetapi justru karena ia berani menolak masa lalu dan membangun hidupnya sendiri. Hidup memang penuh kejutan. Dari seorang perempuan yang ditinggalkan saat hamil anak ke-20, kini Alia berdiri tegak sebagai pengusaha roti yang sukses, ibu dari 20 anak yang membanggakan, dan teladan bagi banyak orang. Ending kisah ini bukan tentang luka yang pernah ia alami, melainkan tentang kebangkitan yang tak terduga. Alia telah membuktikan bahwa meski hidup menghancurkanmu berkali-kali, selalu ada ruang untuk bangkit, selalu ada jalan menuju harapan. Dan kini, ia menjalani hari-harinya dengan senyum. Bukan senyum pahit seorang korban, melainkan senyum bangga seorang pemenang.